Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan mulai dari proses terbentuknya KONI kepengurusan 2025-2029 untuk menyampaikan, menginformasikan kerja-kerja KONI yang kurang lebih 1 bulan setelah terbentuk. Dalam masa kerja kita 1 bulan ini, memang ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pertama, ketika saya memimpin KONI, tidak tersedianya anggaran baik hibau maupun dalam bentuk bantuan apapun di rekening KONI, tidak ada satupun Rp1 untuk KONI. Nah, menyikapi itu kita sudah membuat sejumlah proposal yang kita sampaikan ke Pak Gubernur. Semoga Pak Gubernur bisa membantu dalam ABT Provinsi Papua Selatan. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, beberapa kegiatan sudah coba kita lakukan. Pertama, kita sendiri sudah pindah ke sekretariat yang baru dengan memindahkan sejumlah alat-alat kantor, di mana kita telah melakukan serah terima dari Ketua Harian KONI yang periode lalu, yang terdiri dari meja, kursi, lemari, printer, dispenser, dan beberapa lainnya. Yang berikut, dalam beberapa waktu juga kita sudah coba rapat-rapat koordinasi. Intinya kita mau sinkronkan antara bidang-bidang yang ada agar semua saling mendukung dalam suksesi persiapan PON 2028. Beberapa arahan saya sudah berikan, mulai daripada arahan kepada wakil-wakil ketua, wakil-wakil sekretaris, kemudian binpres, dan semua bidang-bidang yang ada di KONI. Intinya saya menjelaskan soal tupoksi mereka dan kerja-kerja mereka yang saling kolaborasi antara satu bidang dengan bidang yang lain. Dan syukur puji Tuhan bahwa akhirnya semua pengurus dapat memahami, mengetahui tupoksinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan. Nah, kepada anak-anak muda, olahragawan di wilayah Provinsi Papua Selatan, ayo siapkan diri, mempersiapkan diri baik-baik, bergabung ke cabur-cabur yang ada, supaya bisa menjadi bagian dari Pekan Olahraga Provinsi yang akan kita siapkan. Nah, Pekan Olahraga Provinsi ini adalah momen di mana kita akan memantau atlet-atlet yang akan masuk dalam pembinaan provinsi untuk maju pada Prapon dan PON. Nah, oleh karena itu atlet-atlet kita yang ada harap bisa terlibat menjadi bagian dari Pekan Olahraga sehingga bisa dipilih untuk menjadi atlet yang mewakili Provinsi Papua Selatan mulai daripada Prapon dan PON. Untuk diketahui oleh kita semua bahwa PON 2024 kemarin, Provinsi Papua sebagai DOB itu mendapatkan karpet merah. Artinya, kebijakan KONI pusat memberikan kesempatan atau peluang kepada semua cabur yang ada di Provinsi Papua Selatan untuk ikut PON tanpa proses seleksi. Nah, untuk PON 2028 di NTT dan NTB, karpet merah itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kita harus mengikuti tahapan-tahapan seleksi untuk semua cabur, baik itu seleksi melalui Kejurnas maupun melalui Prapon. Nah, oleh karena itu kita semua atlet, pelatih harus mempersiapkan diri dengan baik-baik untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Beberapa cabur akan melaksanakan Prapon di tahun depan. Nah, oleh karena itu kita dari provinsi akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan Prapon untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Nah, nanti atlet kita yang lolos di Porprov itu akan mengikuti Prapon supaya bisa masuk ke PON. Nah, oleh karena itu Porprov yang akan dilaksanakan ini menjadi agenda penting untuk kita di Provinsi Papua Selatan agar kita mendapatkan atlet-atlet berprestasi, atlet-atlet berbakat untuk disiapkan, dibina dalam pemusatan pelatihan yang akan dilakukan oleh KONI, sehingga mereka pada saat bertanding di Prapon itu
bisa lolos untuk masuk pada Pekan Olahraga Nasional di NTT dan NTB. Nah, setelah mereka lolos di Prapon, kita akan siapkan mereka, akan melakukan pemusatan latihan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan juga menyelenggarakan tryout untuk benar-benar kita mempersiapkan atlet sehingga pada saat pertandingan di PON nanti benar-benar mereka mendapatkan juara atau minimal mendapatkan juara 1, juara 2 seperti itu. Nah, mengingat kita punya agenda yang begitu padat dan waktu kita yang sudah cukup, memang tantangan ada pada ketersediaan anggaran. Tapi syukur pada Tuhan bahwa gubernur kita sangat proaktif mendukung seluruh kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh KONI Provinsi Papua Selatan. Untuk diketahui oleh kita semua bahwa tugas KONI Provinsi Papua Selatan adalah mempersiapkan atlet-atlet yang berprestasi, begitu. Nah, oleh karena itu kepada atlet-atlet yang kemarin yang mendapatkan juara dalam ajang-ajang, misalnya ajang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, ajang yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, maupun oleh Kormi, semua itu akan kita rekrut dan menjadi bagian dari KONI untuk digunakan pada saat Prapon dan PON nanti. Nah, oleh karena itu kita minta kepada semua pihak, baik itu Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kormi, atlet-atlet yang kemarin mereka bina, yang mereka didik, mari diserahkan kepada KONI. Sehingga atlet ini kita gunakan agar mereka berprestasi mewakili Provinsi Papua Selatan pada Pekan Olahraga Nasional PON di NTT dan NTB. Karena semua atlet yang akan bertanding di PON, NTT, dan NTB itu semua harus didaftarkan oleh KONI. Nah, oleh karena itu saya tadi sampaikan bahwa atlet-atlet yang sudah disiapkan baik oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kormi, harap bisa kita kerjasama untuk atlet-atlet ini KONI gunakan pada saat PON 2028. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.